Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum Bapak dan Ibu melakukan aktivitas lain, sebelum menggulir layar, sebelum berpindah ke informasi yang lain, izinkan saya meminta satu hal saja. Dengarkan penjelasan ini sampai selesai. Jangan berhenti di tengah. Jangan mengambil kesimpulan sebelum semua penjelasan benar-benar utuh. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar kabar biasa, ini bukan isu yang dibesar-besarkan, ini bukan judul sensasional untuk menarik perhatian, ini menyangkut sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan Bapak dan Ibu saat ini. Sesuatu yang menjadi penopang ketenangan di masa purna bakti. Kita berbicara tentang hak yang diperjuangkan selama puluhan tahun. Hak yang dibangun dengan keringat, dengan dedikasi, dengan kedisiplinan, dan dengan pengabdian, tanpa pamrih kepada bangsa dan negara. Hak yang seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa cemas. Hak yang dikenal sebagai dana pensiun dan rapel kenaikan yang sedang menjadi perbincangan luas. Saya ingin memulai dari satu kenyataan yang mungkin jarang diucapkan secara terbuka, tetapi sangat dirasakan oleh hampir setiap orang yang memasuki masa pensiun. Menjadi pensiunan bukanlah hal yang sederhana. Selama puluhan tahun hidup Bapak dan Ibu diatur oleh ritme yang jelas. Bangun pagi dengan semangat, mengenakan pakaian dinas dengan bangga, berangkat menjalankan tugas, menghadapi atasan rekan kerja masyarakat, menyelesaikan tanggung jawab satu demi satu. Ada target, ada struktur, ada jadwal, ada rutinitas yang membuat hari-hari terasa penuh arti. Lalu suatu hari semua itu berhenti, tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi laporan rutin, tidak ada lagi tanda tangan berkas, tidak ada lagi gaji aktif yang masuk dengan nominal penuh setiap awal bulan, tidak ada lagi tunjangan-tunjangan yang dulu menyertai, yang tersisa adalah waktu luang yang jauh lebih banyak, tubuh yang mulai diuji oleh usia, dan satu sumber utama penghidupan yang kini menjadi tumpuan dana pensiun secara ideal. Masa pensiun seharusnya menjadi fase paling tenang dalam hidup, fase menikmati hasil kerja keras puluhan tahun, fase berkumpul dengan keluarga tanpa tekanan pekerjaan, fase menjalani hari dengan damai, namun realitas di lapangan seringkali berbeda. Banyak di antara Bapak dan Ibu yang setiap awal bulan membuka buku tabungan atau mengecek saldo rekening dengan perasaan campur aduk, harapan dan kecemasan bercampur menjadi satu. Apakah cukup untuk bulan ini? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika ada anggota keluarga yang sakit? Bagaimana jika biaya tak terduga datang tiba-tiba? Di tengah situasi seperti itu, ketika pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji dan pembayaran rapel pensiun, tentu muncul harapan besar, harapan yang sangat manusiawi. Ada yang tersenyum lega, ada yang menghitung-hitung kebutuhan rumah tangga, ada yang membayangkan bisa menutup kekurangan yang selama ini tertunda, ada yang berdoa dalam hati semoga kabar itu benar-benar terrealisasi. Karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka, rapel adalah simbol pengakuan, rapel adalah bukti bahwa pengabdian tidak dilupakan, rapel adalah janji bahwa hak yang tertunda akan dibayarkan. Namun ketika waktu berjalan dan sebagian Bapak dan Ibu belum melihat perubahan di rekening, mulai muncul pertanyaan kapan cair, apakah benar-benar ada, apakah ini hanya wacana, apakah ini janji yang tidak ditepati. Di titik inilah pentingnya kita meluruskan informasi dengan kepala dingin. Saya ingin menegaskan dengan tegas dan jelas kebijakan kenaikan dan pembayaran rapel pensiun bukan isu kosong. Ini bukan kabar tanpa dasar. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Dana tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang sah. Proses penyaluran dilakukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk negara, yaitu PT Taspen bagi pensiunan ASN dan PT Asabri bagi purnawirawan TNI dan Polri. Artinya secara administratif dan hukum tidak ada pembatalan kebijakan, tidak ada penghapusan anggaran sepihak, tidak ada permainan dana di balik layar seperti yang kadang dispekulasikan. Lalu mengapa belum cair serentak? Pertanyaan ini sangat wajar dan jawabannya perlu dipahami dengan benar. Pencairan dana yang melibatkan jutaan penerima manfaat tidak mungkin dilakukan dalam satu detik yang sama.
Sistem keuangan negara bekerja melalui tahapan teknis yang ketat. Salah satu tahapan paling penting adalah verifikasi dan validasi data. Ini bukan prosedur formalitas. Ini adalah perlindungan negara, wajib memastikan bahwa dana benar-benar masuk ke rekening yang sah, bahwa penerima masih berhak, bahwa data identitas sesuai, bahwa rekening aktif, bahwa tidak ada kesalahan transfer, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar, bisa menimbulkan masalah hukum, bisa merugikan penerima, bisa membuka celah penyalahgunaan. Karena itu proses ini tidak boleh tergesa-gesa. Saya tahu sebagian Bapak dan Ibu mungkin berpikir mengapa harus lama, mengapa tidak langsung saja. Bayangkan jika pencairan dilakukan tanpa pengecekan menyeluruh, lalu terjadi kesalahan data, dana masuk ke rekening yang salah, dana tertahan karena rekening tidak aktif, dana tidak bisa ditarik karena ada perbedaan identitas, proses perbaikan akan jauh lebih rumit dan lebih lama, maka lebih baik dilakukan dengan hati-hati sejak awal. Rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan bonus. Ini adalah selisih dari hak yang secara hukum seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Karena sifatnya hak, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan, tidak boleh ditahan tanpa alasan administratif yang sah. Siapa saja yang berhak, seluruh pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan anggota Polri, serta janda, duda, dan ahli warisah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dan satu hal penting, Bapak dan Ibu tidak perlu mendaftar ulang hanya untuk menerima rapel, tidak perlu membayar biaya apapun, tidak ada pungutan, tidak ada komisi, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jika ada pihak yang meminta biaya agar rapel dipercepat, itu jelas penipuan. Disinilah saya ingin berhenti sejenak dan berbicara sangat serius. Dalam setiap momen pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Modusnya bermacam-macam. Ada yang menelepon mengaku petugas, ada yang mengirim pesan berlogo resmi, ada yang meminta PIN, ada yang meminta kode OTP, ada yang meminta transfer biaya administrasi. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, tidak pernah meminta transfer biaya agar dana cair. Jika ada yang meminta itu penipuan, jangan panik, jangan terburu-buru, jangan memberikan data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Jika ragu, datang langsung ke kantor cabang resmi, tanyakan di loket, pastikan identitas petugas jelas. Mencegah jauh lebih baik daripada menyesal setelah uang hilang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul dan sering memicu perbandingan di antara sesama pensiunan. Mengapa nominal rapel saya berbeda dengan teman saya? Padahal kami pensiun di tahun yang sama. Jawabannya sederhana dan teknis. Besaran rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat terakhir, golongan ruang saat pensiun, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang menjadi tanggungan. Setiap orang memiliki riwayat kepangkatan dan masa kerja yang berbeda. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang golongannya lebih tinggi, ada yang memiliki tanggungan berbeda, maka hasil perhitungan pun berbeda. Ini bukan soal pilih kasih, ini bukan soal kedekatan, ini murni sistem perhitungan berdasarkan data. Penting bagi kita untuk memahami ini agar tidak muncul prasangka atau rasa tidak adil yang sebenarnya tidak berdasar. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Negara bukan hanya satu atau dua orang. Negara adalah sistem besar yang bergerak melalui regulasi prosedur dan mekanisme administratif. Kadang prosesnya terasa lambat, kadang terasa kaku. Namun tujuan akhirnya adalah memastikan keadilan dan akurasi. Saya tahu ada perasaan yang kadang muncul di dalam hati. Perasaan seolah setelah tidak lagi aktif bertugas, perhatian terhadap pensiunan berkurang. Perasaan seolah jasa-jasa masa lalu mulai dilupakan. Perasaan itu manusiawi. Tetapi kebijakan kenaikan dan rapel ini justru menunjukkan bahwa perhatian itu tetap ada, bahwa kesejahteraan pensiunan tetap menjadi bagian dari kebijakan. Negara yang sering menjadi masalah bukan niat kebijakannya, melainkan proses teknis yang tidak secepat harapan. Dan disinilah kesabaran menjadi sangat penting. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa bertanya. Kesabaran berarti tetap tenang sambil memastikan data kita benar. Kesabaran berarti menempuh jalur resmi jika ada kendala.
Kesabaran berarti tidak mudah terhasut informasi yang belum tentu benar. Saya ingin menutup bagian pertama ini dengan satu pesan yang sangat penting. Ketika nanti rapel itu benar-benar masuk ke rekening Bapak dan Ibu, jangan biarkan euforia menguasai keputusan. Melihat saldo bertambah memang menyenangkan, itu wajar. Namun ingat, ini bukan uang kaget, ini bukan hadiah mendadak, ini hak yang tertunda. Prioritaskan untuk kesehatan, siapkan untuk kebutuhan pokok yang penting, sisihkan sebagai cadangan darurat, hindari investasi yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko jelas, hindari meminjamkan dalam jumlah besar tanpa pertimbangan matang. Di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya kehilangan materi, tetapi kehilangan rasa aman, dan rasa aman jauh lebih berharga daripada angka besar sesaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembahasan ini lebih dalam lagi di bagian berikutnya. Kita akan mengurai secara lebih rinci tentang mekanisme pencairan, jadwal implementasi, serta langkah konkret yang bisa dilakukan jika dana belum masuk. Untuk saat ini pegang satu prinsip, hak Bapak dan Ibu tetap ada. Proses sedang berjalan, dan ketenangan adalah kunci agar kita tidak terseret oleh kecemasan yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of part 1, do part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada bagian pertama tadi kita sudah membahas dasar dari persoalan ini. Kita sudah meluruskan bahwa rapel bukan isu kosong. Kita sudah menegaskan bahwa ini hak bukan bantuan. Kita juga sudah memahami bahwa proses pencairan tidak bisa dilakukan sembarangan karena melibatkan jutaan data. Sekarang kita masuk lebih dalam. Di bagian ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling sering muncul tetapi seringkali tidak dijelaskan secara runtut. Pertanyaan yang beredar di grup WhatsApp, pertanyaan yang muncul saat berkumpul dengan rekan sesama pensiunan, pertanyaan yang mungkin juga ada di hati Bapak dan Ibu saat ini. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya perlu dipahami secara utuh. Bagaimana sebenarnya alur pencairan rapel itu bekerja dari dalam sistem akhirnya masuk ke rekening. Mari kita uraikan pelan-pelan. Ketika kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel ditetapkan secara resmi, langkah pertama yang dilakukan adalah penyesuaian data di sistem pusat. Data ini mencakup seluruh penerima pensiun yang terdampak kebijakan tersebut. Bukan ratusan orang, bukan ribuan orang, tetapi jutaan orang di seluruh Indonesia. Setiap data penerima harus diperbarui sesuai formula baru. Sistem akan menghitung ulang besaran hak berdasarkan variabel masing-masing individu, gaji pokok terakhir, pangkat terakhir, golongan ruang, masa kerja, tunjangan keluarga, status penerima apakah langsung atau melalui ahli waris. Setelah perhitungan selesai, hasilnya tidak langsung dikirim begitu saja. Ada tahap verifikasi internal. Sistem akan mencocokkan kembali data tersebut dengan basis data kependudukan, data rekening, dan catatan administratif lain. Disinilah sering terjadi kendala teknis. Misalnya ada perbedaan penulisan nama antara data lama dan data kependudukan terbaru. Ada rekening yang sudah tidak aktif. Ada perubahan status keluarga yang belum diperbarui. Ada data ahli waris yang belum sinkron. Sistem tidak akan memproses pencairan jika ada ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan masalah hukum atau risiko kesalahan transfer. Ini bukan bentuk penundaan, ini bentuk pengamanan. Setelah data dinyatakan bersih dan sinkron, barulah masuk ke tahap instruksi pembayaran massal melalui sistem perbankan. Namun perlu dipahami satu hal penting. Ketika instruksi pembayaran dikeluarkan, bukan berarti dana langsung muncul di semua rekening pada menit yang sama. Sistem perbankan juga memiliki antrian transaksi, terutama ketika jumlah transfer sangat besar dan terjadi hampir bersamaan. Karena itu ada yang menerima lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Semua tergantung pada kesiapan dan kebersihan data masing-masing. Sekarang mari kita bahas situasi yang mungkin sedang dialami sebagian Bapak dan Ibu. Bagaimana jika setelah tanggal implementasi diumumkan, dana belum juga masuk? Langkah pertama, jangan panik. Panik hanya akan membuat pikiran tidak jernih. Panik membuat kita mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Panik membuat kita rentan terhadap penipuan. Langkah kedua, periksa kembali data pribadi. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif.
Pastikan tidak ada perubahan identitas yang belum diperbarui. Jika pernah mengganti KTP, mengganti rekening, atau ada perubahan status keluarga, pastikan data tersebut sudah dilaporkan melalui jalur resmi. Langkah ketiga, gunakan jalur komunikasi resmi. Datangi kantor cabang resmi sesuai lembaga pengelola pensiun. Tanyakan dengan sopan dan jelas bahwa dokumen yang diperlukan. Jangan terpancing emosi jika harus menunggu antrian. Ingat, petugas di lapangan juga sedang melayani ribuan orang dengan pertanyaan serupa. Yang perlu dihindari adalah menyimpulkan sendiri bahwa kebijakan dibatalkan hanya karena dana belum masuk pada waktu yang diharapkan. Di era informasi seperti sekarang, judul-judul provokatif sering muncul. Ada yang menulis seolah-olah semua akan cair serentak pada satu tanggal tertentu. Ada yang membuat narasi dramatis. Ada yang memotong pernyataan pejabat tanpa menjelaskan konteksnya. Padahal yang dimaksud tanggal tersebut adalah tanggal mulai diberlakukannya kebijakan secara nasional, bukan tanggal serentak masuknya dana ke seluruh rekening. Perbedaan pemahaman inilah yang sering memicu kekecewaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu tentang autentikasi dan pembaruan data berkala. Sebagian Bapak dan Ibu mungkin merasa mengapa harus ada autentikasi lagi? Bukankah data sudah ada sejak lama? Mengapa harus repot menggunakan aplikasi atau proses digital? Mari kita lihat dari sudut pandang perlindungan. Autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih berhak menerima. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan. Negara wajib memastikan bahwa dana tidak mengalir ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, autentikasi juga memastikan bahwa rekening masih aktif dan dapat menerima transfer. Jika rekening sudah tidak aktif dan tetap dikirim dana, maka dana akan gagal masuk dan proses pengembalian akan lebih rumit. Yang ketiga, sinkronisasi dengan data kependudukan nasional. Jika ada perubahan status, misalnya penerima meninggal dunia dan hak berpindah ke ahli waris, maka sistem harus diperbarui agar tidak terjadi kesalahan. Proses ini mungkin terasa merepotkan, tetapi tujuannya untuk melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri. Di sini peran keluarga menjadi sangat penting kepada anak-anak dan cucu yang mungkin mendengarkan ini. Mendampingi orang tua dalam proses administrasi bukan sekadar membantu teknis, itu bentuk bakti. Pastikan orang tua tidak bingung dengan aplikasi atau formulir, pastikan data diisi dengan benar. Namun ada satu hal yang harus dijaga, mendampingi bukan berarti mengambil alih hak. Mendampingi bukan berarti mengontrol keuangan mereka tanpa izin. Dana pensiun adalah hak orang tua. Tugas keluarga adalah melindungi, bukan memanfaatkan. Sekarang saya ingin kembali menegaskan tentang penipuan karena ini sangat krusial. Modus penipuan terus berkembang. Pelaku bisa berbicara dengan sangat meyakinkan. Mereka bisa menyebut nama lengkap. Mereka bisa menyebut nomor pensiun. Mereka bisa menggunakan logo resmi dalam pesan. Tetapi ada satu garis tegas yang tidak pernah dilanggar oleh lembaga resmi. Lembaga resmi tidak meminta PIN ATM, tidak meminta kode OTP, tidak meminta transfer biaya administrasi, tidak meminta data rahasia melalui pesan singkat atau telepon pribadi. Jika ada yang meminta, hentikan komunikasi. Jangan terpancing dengan ancaman seperti dana akan diblokir jika tidak segera konfirmasi. Itu teknik menakut-nakuti agar korban panik dan bertindak tanpa berpikir. Ingat prinsip ini. Jika ragu, hentikan. Datangi kantor resmi, tanyakan langsung. Sekarang mari kita berbicara tentang aspek psikologis yang sering tidak dibahas. Menunggu pencairan dana dalam kondisi ekonomi terbatas bukanlah hal mudah. Setiap hari terasa panjang, setiap kabar kecil terasa besar, setiap isu terasa mendesak. Namun penting untuk menjaga keseimbangan emosi. Stres berlebihan bisa berdampak pada kesehatan, tekanan darah naik, tidur terganggu, pikiran terus berputar. Padahal sebagian besar proses ini adalah soal waktu dan administrasi, bukan soal pembatalan hak. Daripada energi habis untuk mencemaskan tanggal, lebih baik energi digunakan untuk memastikan kesiapan data dan perencanaan keuangan. Di bagian pertama tadi kita sudah menyentuh sedikit tentang pengelolaan rapel setelah cair. Sekarang saya ingin memperdalamnya. Ketika dana masuk, langkah pertama yang bijak adalah menahan diri sejenak. Jangan langsung membuat keputusan besar dalam hari yang sama. Ambil waktu, hitung kebutuhan prioritas, catat pengeluaran penting yang tertunda. Sisihkan untuk dana darurat kesehatan. Banyak kasus di mana dana rapel habis dalam waktu singkat karena euforia.
ada yang langsung membeli barang konsumtif, ada yang tergoda tawaran usaha cepat untung, ada yang meminjamkan dalam jumlah besar karena merasa sedang memiliki dana lebih. Beberapa bulan kemudian, dana habis dan kembali ke kondisi awal, bahkan lebih sulit karena tidak ada cadangan. Masa pensiun adalah fase menjaga stabilitas, bukan mengejar risiko. Jika ingin menyimpan dana, pilih instrumen yang aman dan diawasi secara resmi. Hindari skema yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko jelas. Ingat, jika terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak realistis. Sekarang saya ingin menyentuh satu aspek emosional yang lebih dalam. Selama puluhan tahun Bapak dan Ibu hidup dalam struktur yang jelas. Ada atasan, ada aturan, ada perintah. Ketika memasuki masa pensiun, sebagian orang merasa kehilangan identitas, merasa tidak lagi dianggap penting. Perasaan ini kadang diperkuat ketika proses administrasi terasa lambat, seolah-olah perhatian tidak lagi sebesar dulu. Namun, penting untuk memisahkan antara proses birokrasi dan nilai pengabdian. Nilai pengabdian Bapak dan Ibu tidak pernah hilang hanya karena status berubah. Pengabdian itu tercatat dalam sejarah institusi, tercatat dalam pelayanan kepada masyarakat, tercatat dalam pembangunan bangsa. Kebijakan kenaikan dan rapel ini adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa negara tetap memperhatikan. Memang prosesnya tidak selalu sempurna, tetapi arah kebijakannya jelas. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas lebih rinci tentang skenario-skenario khusus yang mungkin terjadi. Misalnya jika ada data yang bermasalah, jika ada ahli waris yang belum menerima, jika ada perbedaan nominal yang dianggap janggal, kita akan uraikan satu persatu agar tidak ada ruang bagi kebingungan. Untuk saat ini pegang 3 hal. Pertama, hak tetap ada dan dilindungi hukum. Kedua, proses berjalan melalui tahapan teknis yang ketat demi keamanan. Ketiga, ketenangan dan kewaspadaan adalah perlindungan terbaik selama menunggu. Jangan biarkan informasi setengah benar merusak pikiran, jangan biarkan kecemasan mengambil alih kesehatan, dan jangan pernah memberikan data rahasia kepada siapapun. Kita lanjutkan di bagian berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam dan lebih teknis lagi agar semua benar-benar terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of part 2, part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita sudah melewati 2 bagian pembahasan, kita sudah memahami dasar hukumnya, kita sudah membahas alur teknis pencairannya, kita juga sudah menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan, serta pentingnya menjaga ketenangan. Sekarang di bagian terakhir ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas situasi-situasi khusus yang sering terjadi. Kita akan membahas kemungkinan kendala yang mungkin dialami sebagian kecil penerima. Dan yang paling penting, kita akan memperkuat kembali keyakinan bahwa hak ini tidak hilang. Mari kita mulai dari skenario pertama yang sering menimbulkan kebingungan. Bagaimana jika rapel tidak masuk sama sekali dalam waktu yang cukup lama sementara sebagian rekan sudah menerima? Pertama-tama jangan langsung menyimpulkan bahwa hak hilang atau dihapus. Dalam sistem administrasi berskala nasional, ada banyak faktor teknis yang bisa menyebabkan penundaan pada sebagian kecil data. Contohnya adalah perbedaan data identitas. Seringkali perbedaan kecil seperti singkatan nama, perbedaan ejaan atau ketidaksamaan tanggal lahir antara data lama dan data kependudukan terbaru membuat sistem menahan proses otomatis. Bagi sistem komputer, perbedaan satu huruf saja sudah dianggap ketidaksesuaian. Contoh lain adalah rekening yang pasif atau dorman. Ada pensiunan yang jarang menggunakan rekeningnya sehingga secara perbankan statusnya menjadi tidak aktif. Ketika sistem mencoba mengirim dana transaksi, gagal dan otomatis masuk dalam daftar klarifikasi. Ada juga kasus di mana penerima sudah berpindah domisili dan mengganti rekening, tetapi pembaruan data belum tercatat sempurna di sistem pusat. Semua ini bukan pembatalan, ini adalah antrian verifikasi tambahan. Dalam kondisi seperti ini, langkah yang paling bijak adalah melakukan pengecekan resmi. Bukan melalui pesan berantai, bukan melalui komentar media sosial, tetapi melalui jalur yang benar. Datangi kantor cabang sesuai lembaga pengelola pensiun.
Sampaikan pertanyaan dengan tenang, tunjukkan dokumen yang relevan, mintalah penjelasan tertulis jika perlu. Jangan pernah merasa sungkan bertanya karena itu hak Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke skenario kedua. Bagaimana jika nominal yang diterima terasa tidak sesuai dengan perhitungan pribadi? Ini juga sering terjadi. Banyak yang mencoba menghitung sendiri berdasarkan informasi umum, lalu merasa angka yang masuk lebih kecil dari perkiraan. Perlu dipahami bahwa perhitungan rapel tidak hanya berdasarkan kenaikan persentase sederhana. Ada formula yang memperhitungkan masa efektif kenaikan periode yang dihitung, komponen yang termasuk dalam dasar perhitungan, dan komponen yang tidak termasuk. Tidak semua tunjangan menjadi dasar perhitungan. Tidak semua komponen dihitung mundur ke periode yang sama. Ada ketentuan teknis yang mungkin tidak terlihat dari luar. Karena itu, jika ada keraguan, jangan langsung berprasangka. Mintalah rincian perhitungan resmi. Lembaga pengelola memiliki catatan detail per individu. Ingat, sistem bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan opini. Sekarang kita bahas situasi yang menyangkut ahli waris. Yang perlu kita jaga adalah cara kita menyikapi proses itu. Jangan biarkan isu yang belum tentu benar merusak hubungan antar sesama pensiunan. Jangan biarkan perbandingan nominal memicu iri hati. Jangan biarkan keterlambatan teknis membuat kita merasa dilupakan. Sebaliknya mari saling menguatkan. Jika ada yang sudah menerima, beri kabar dengan bijak tanpa membesar-besarkan. Jika ada yang belum menerima, beri dukungan dan arahkan ke jalur resmi. Jangan saling menakut-nakuti dengan asumsi negatif. Bapak dan Ibu telah melalui masa panjang pengabdian, telah menghadapi berbagai tantangan dalam tugas, telah bekerja di bawah tekanan, telah melayani masyarakat dengan segala keterbatasan. Masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hasil, bukan masa dipenuhi kecemasan yang tidak perlu. Jika hari ini dana belum masuk, itu bukan berarti hak hilang, itu berarti proses masih berjalan. Jika hari ini nominal terasa berbeda, itu bukan berarti ketidakadilan, itu berarti ada perbedaan variabel perhitungan. Jika hari ini ada informasi simpang siur, itu bukan berarti kebijakan dibatalkan, itu berarti kita perlu kembali ke sumber resmi. Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian ini, saya ingin meninggalkan satu pesan yang sangat sederhana tetapi kuat. Hak yang dilindungi hukum tidak akan hilang hanya karena prosesnya memerlukan waktu. Tetap tenang, tetap waspada terhadap penipuan. Pastikan data administrasi rapi. Gunakan jalur resmi untuk klarifikasi. Kelola dana dengan bijak saat sudah diterima. Dan yang paling penting, jaga kesehatan, karena tanpa kesehatan semua angka tidak lagi bermakna. Terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak dan Ibu kepada bangsa dan negara. Semoga masa purna bakti dipenuhi ketenangan, kecukupan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.